Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul prinsip hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa mengecilkan Tuhan. Dan bagi siapapun di antara kita yang sekarang sedang mendengar Tuhan Yesus bicara, marilah kita bertolak ke seberang. Percayalah bahwa perahu hidup kita tidak akan tenggelam. Mengapa? Sebab Yesus ada di dalam perahu itu. Namun masalahnya adalah kalau kita tidak mau ikut bertolak ke seberang, lalu kita tetap mau mendapat jaminan perlindungan, hal ini tidaklah bisa. Sebab jikalau demikian, berarti kita merendahkan Tuhan dan memperlakukannya seperti budak. Kita mempunyai tujuan hidup sendiri, memiliki keinginan dan arah sendiri, tetapi minta perlindungan Tuhan, ini tidak bisa Bapak Ibu. Ini tidak bisa sebab hal ini tidak layak. Jadi kalau Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang, maksudnya Tuhan ingin ke arah itu. Tuhan ingin juga ke arah itu kita pergi. Dan Tuhan pasti ada di situ. Mari sejak hari ini kita benar-benar mengarahkan diri kepada tujuan di mana Tuhan menghendaki kita mengarahkan diri. Dan tujuan kita tak lain dan tak bukan, yaitu ke langit baru, bumi baru. Dan seharusnya hidup kita hanya disita oleh proses perjalanan ini. Bagaimana kita membangun hidup yang berkualitas? Bukan nanti setelah mati, melainkan sejak hidup di bumi ini. Sejak sekarang kita sudah memiliki hidup yang berkualitas agar kita layak masuk rumah Bapa. Kalau orang hidupnya tidak berkualitas, tidak bisa masuk rumah Bapa. Jadi tidak ada yang bersifat dadakan untuk bisa masuk surga. Kepastian masuk surga dibangun mulai sekarang. Tidak ada kata mudah-mudahan, tetapi harus suatu kepastian. Karena kalau untuk hal yang lain, kita bisa gambling. Tetapi untuk kehidupan kekal, tidak boleh gambling. Ini prinsip yang harus kita bangun mulai sejak kita hidup, yaitu memiliki hidup yang berkualitas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata mari bertolak ke seberang, kita harus benar-benar menunjukkan tujuan hidup kita pada arah yang benar. Di mana kita harus memberi hidup kita disita untuk proses perjalanan ini, sehingga hidup kita makin berkualitas. Ini paralel atau simetris dengan perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Mereka tidak menuju tempat lain. Tuhan mempersiapkan mereka menjadi bangsa yang besar sebab dari bangsa budak selama 430 tahun di Mesir, di mana mereka terbiasa dengan mental yang primitif, Tuhan memberikan Tauratnya. Dan Taurat itu mencerdaskan. Jadi mungkin tidak ada campur tangan Tuhan di sini. Pada masa itu, tidak ada yang bisa melepaskan bangsa Israel dari cengkraman Mesir. Karena Mesir sangat kuat. Dan
berjaya. Tetapi tangan Allah lebih kuat, Bapak Ibu, untuk mengangkat mereka, untuk membawa mereka ke Kanaan. Arah mereka jelas. Kanaan adalah tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka. Namun bukan berarti lalu tidak ada masalah. Sekalipun mereka menunjukkan tujuan ke arah yang benar, tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Kalau Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, itu bukan berarti jalan kita nyaman, rata, atau tidak ada gangguan. Pada saat itu Yesus sedang tidur pada sebuah tilam di buritan. Kalau lautan yang dahsyat dari ombak menyembur masuk, maka logikanya Yesus bangun. Tetapi Yesus tidak bangun. Murid-muridnya harus membangunkannya. Masalahnya adalah cara murid-muridnya membangunkan Yesus. Ya, sebab sikap mereka tidak patut. Mereka semestinya berkata, Guru, ada badai yang sangat dahsyat. Bangun, Guru. Namun mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini sungguh kurang ajar. Ya. Sejujurnya, bukan kalimat itu yang tanpa sadar sering kita ucapkan di dalam hati. Mengapa Tuhan Engkau tidak peduli? Mengapa Engkau tidak membela aku? Aku melakukan pekerjaanmu, tetapi Engkau membiarkan keadaan ini sulit, terseok-seok. Dan saya bisa malu, Tuhan. Kita tidak harus dan tidak terus terang. Ternyata kita memaki-maki Tuhan. Tapi di hati kita ada kekecewaan terhadap Tuhan dan kurang percaya kepada Dia. Seakan-akan Tuhan membiarkan keadaan yang menyusahkan, menyengsarakan, dan bahkan bisa membunuh mereka. Persis seperti orang-orang Israel yang berkata kepada Musa, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka arah kita harus jelas. Dan marilah kita bertolak ke seberang, ke arah yang Tuhan kehendaki. Walau keadaan kita tidak selalu baik atau lancar. Karena Tuhan mau mendidik kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.